Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Apa kabar buat kalian yang selalu hadir atau si paling gercep setiap upload video? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa diberi keselamatan baik di darat maupun di perairan yang kadang dihuni si the real psikopat, sang cucut pembunuh alias hiu putih. By the way, karena dari kemarin kita selalu bahas kisah psikopat dari segala medan dan berbagai negara. Kali ini Clipper pengen nge-refresh batin dulu ya, dengan mereview sebuah film hiu terbaru di tahun 2024. Film ini berjudul Something in the Water, bercerita tentang perjuangan sekelompok wanita saat liburan mereka di sebuah pulau malah diobrak-abrik sosok hiu putih pembunuh. Sekilas ceritanya terdengar biasa aja kan, tapi percayalah, film ini bisa membuat jantung kalian olahraga. Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Sebelum menuju pantai, cerita dimulai dari kebersamaan pasangan lesbong akhir zaman bernama Meg dan Kayla yang begitu pedenya berpegangan tangan mumpung keadaan sedang sepi. Mereka pun begitu asik gibahin salah satu teman mereka yang rela bertahan pacaran dengan seorang pria meskipun selalu menderita. Sementara Meg dan Kayla bersyukur karena selama mereka berhubungan, belum pernah yang namanya sakit hati atau cekcok sekalipun. Untuk ke-500 kalinya hubungan jadah mereka dinyinyirin orang-orang. Tapi kali ini, Kayla sudah masa bodoh dan balik meledek komplotan kewes yang telah mengusik kisah cintanya. Satu tahun berlalu, kita beralih ke salah satu bandara yang berada di Kepulauan Karibia, di mana kali ini, Meg yang dulu hampir kena mentol oleh aksi pengeroyokan akan menghadiri hajatan kawin salah satu temannya di sebuah resort. Selama ini pun Meg selalu dirundung kesedihan karena sejak pengeroyokan itu Kayla tidak pernah menemuinya lagi. Tak lama kemudian temannya yang akan kawin memberitahu bahwa seseorang akan menjemput Meg. Anjir, kok malah si Kayla sih? Hi. You already said that. Okay then. Kemesraan mereka yang dulu selalu terlihat kini berubah menjadi suasana canggung setelah Kayla memutuskan untuk menyukai belalai pria. Sementara Kayla terus berusaha mengakrabkan diri. Terlebih ia tidak bisa membohongi diri akan perasaannya yang masih lope kepada Meg. It doesn't have to be. Hampir saja mereka menyambar Ciyeyen yang sedang panen kelapa. Namun hikmah dari kejadian ini, Meg akhirnya mau bicara juga meskipun sekedar gibahin tuh emak-emak. Sampailah mereka di sebuah resort pinggir pantai yang akan dijadikan arena ijab kabul teman mereka yang bernama Lizzie. Meg pun terlihat kagum karena temannya itu bisa menggelar kawinan di tempat semewah ini. Akhirnya Meg bertemu dengan Lizzie, si calon pengantin. Keempat kewes ini pun terlihat happy karena semenjak Meg pindah rumah, mereka belum pernah ketemu lagi. Kemudian Lizzie mengajak untuk menemui salah satu teman mereka yang katanya sudah menjadi seorang atlet Muay Thai. Saat kelima sahabat ini berkumpul, Meg akhirnya bisa ketawa ketiwi di tengah kegalauannya selama ini. Ia pun berharap masa-masa move on-nya ini tidak terganggu oleh keberadaan Kayla di dekatnya. And it turns out that Tibalah waktunya Lizzie mengenalkan calon suaminya, yang tak cuma tampon tapi juga seorang pengusaha kaya raya. Meskipun warisan semua orang pun terlihat kagum akan nasib Lizzie, yang sebenarnya dia teh biasa-biasa aja tapi bisa dapat pria yang begitu sempurna. So Lizzie. My folks were not happy, let me tell you. I can't believe Lizzie's mum didn't even come. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Fucking shy! Di keesokan harinya, wanita yang bernama Cam mengajak Meg untuk membawa Lizzie ke sebuah pulau. Terlebih mereka masih punya 1 hari lagi untuk bersenang-senang sebelum Lizzie digondol suaminya untuk selama-lamanya. We're on schedule here! It's got a nice bucket. Oh, God.
Singkat cerita, mereka akhirnya setuju dengan rencana Cam yang akan membawa mereka ke sebuah pulau terpencil. Meskipun terdengar seram, Cam mengatakan bahwa dari info yang ia dengar, pulau itu aman dan memiliki pemandangan yang eksotis. Lalu dari sekian banyak kapal pesiar yang mewah, Cam membawa mereka ke sebuah kapal kelas BPJS. Okay, first of all, sizes and everything. Everybody knows that. The lifeboat. Instead, I told you. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Setelah 2 jam perjalanan, mereka pun tiba di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Mereka yang sempat menolak ajakan Cam merasa malu karena pemandangan di pulau ini begitu menyejukkan mata. Lalu ketika Kayla sudah turun, Cam menyuruh Meg untuk turun juga. Hey, haha, very funny. Cool. Are you joking? Rupanya Cam sengaja memberikan kesempatan bagi Meg dan Kayla untuk memperbaiki hubungan. Terlihat Meg dan Kayla pun kesal melihat ketiga temannya pergi ke sisi pulau yang lain. Love you guys. Selang beberapa saat, Meg dan Kayla sama-sama bingung harus ngobrol apaan. Lalu Meg mencoba menenangkan Kayla yang dari tadi mirip mak-mak yang lagi nungguin anaknya pulang. You can't sit. Di sisi lain pulau, Lizzie ragu cara yang dilakukan Cam bisa membuat kedua sahabat mereka kembali rujuk. Terlebih ia merasa berdosa kepada Meg, yang kecewa berat karena sudah dicampakkan oleh Kayla. Namun bagi Cam lah bodo amat, karena ia lebih gak suka melihat Meg galau di momen yang harusnya berbahagia ini. Kemudian ia berniat untuk kekuciprakan bersnorkeling daripada ngomongin kedua sahabatnya terus. I'm sorry, okay? Kayla mengungkapkan rasa bersalahnya yang tidak pernah menemui Meg lagi sejak pengeroyokan itu. Kayla pun meminta maaf meskipun tanpa menyebutkan alasan yang sebenarnya. To drown yourself. As if I would do that. I don't blame you. I was unlucky. Unlucky. Can we just talk about something else? Tanpa mereka sadari perairan ini sebenarnya adalah habitat dari hiu putih. Meg dan Kayla pun begitu anteng kekuciprakan sembari saling maaf-maafan. Maybe cope with a goldfish. Wanita yang bernama Ruth mulai bete karena liburan ini terasa sepi jika tanpa keberadaan Meg dan Kayla. Lalu tak lama kemudian, mereka melihat kedatangan Meg dan Kayla yang sepertinya sudah CLBK-an. This is so mean. My God, told you it was a good. Lizzie dan yang lain merasa senang melihat ketidaknormalan yang dilakukan kedua teman mereka. Mirisnya lagi, Meg dan Kayla dengan bangganya mengatakan bahwa mereka pun ingin menikah juga. As soon as we get back. Always get a bit wrong, eh? Ruth terlihat syok setelah merasakan sesuatu yang telah menabrak kakinya. Namun ia berusaha tetap tenang meskipun betisnya terasa perih dan sedikit panas. Seriously, guys. Jesus Christ. Oh my God, look at the fucking knife. Semua orang begitu panik melihat kaki Ruth rombeng bersimbah getih. Kemudian mereka langsung memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. It wasn't Nemo, was it? Mereka mulai menebak-nebak tentang apa yang baru saja menyerang Ruth. Karena sampai saat ini, Cam masih kekeh ngeklaim bahwa pulau ini aman untuk dikunjungi. Sementara Lizzie dan yang lain merasa yakin jika itu pasti serangan hiu. Karena gak mungkin juga bekicot laut bisa memberikan luka seperti ini. No. I've got the marathon. I got it. Saat kondisi Ruth sudah gentle dan memprihatinkan, mereka bergegas menuju perahu untuk kembali ke resort. Tak lupa juga mereka berusaha memanggil bantuan di daerah yang sudah pasti susah sinyal ini. Have an ambulance waiting at the door. There's no signal. Setelah cukup jauh meninggalkan pulau, mereka mulai saling menyalahkan karena liburan ini malah menjadi petaka. Sementara Lizzie terus menggeber perahu boot berharap bisa kembali ke resort secepatnya. Stop the boat!
Perjuangan mereka akhirnya terhenti setelah perahu menghantam karang hingga mengalami kerusakan mesin dan bocor di sana-sini. Terlihat mereka pun sibuk mengeluarkan air meskipun sebenarnya sia-sia. I was just trying to help. Someone will come soon, right? All because you had to be different, didn't you? Cam, you're right. Have you finished? Sadar perahu bakalan cepat tenggelam, Meg menyuruh Kayla untuk segera menyiapkan pelampung. Tapi sayang, pelampung di perahu ini cuma 1 biji. Terlihat Cam pun semakin merasa bersalah karena tidak sempat memikirkan keamanan liburan mereka. Kemudian Meg memasang pelampung di tubuh Ruth, berharap tubuh gemoy temannya ini semakin terapung dan bisa menjadi pelampung dadakan bagi yang lain. Gently. It's okay, don't look. Right? Yeah, of course we can. Between the 4 of us, we're gonna be fine. Lizzie, we can't do this now. Entah sedang berak atau ketakutan, Meg menyuruh Lizzie untuk segera melepaskan genggamannya dari perahu yang sudah mau karam. Lizzie, are you even listening to me? I can't swim. Pantas saja Lizzie terlihat panik karena ia ternyata tidak bisa berenang. Mereka bingung dong, karena mau tak mau mereka memang harus berenang. Lalu ketika perahu sudah hampir rata dengan permukaan air, Kayla menemukan sebuah pelampung yang bisa digunakan oleh Lizzie. Treading water's a piece of piss, Lizzie. It's like... Exactly. Just keep a hold of that, okay? Kondisi kaki Ruth yang terus mengeluarkan darah tentu saja bisa mengundang kedatangan hiu. Tapi ya mau gimana lagi, untuk sementara mereka hanya bisa bertahan sambil mengharapkan keajaiban. Setelah perahu benar-benar karam, mereka berusaha menyelamatkan satu-satunya HP yang tersisa. Sementara Lizzie sedang sibuk melawan gravitasi akibat selalu bolos ketika belajar berenang di sekolah. Hingga Lizzie yang tidak ngejedok dan terus berontak, akhirnya membuat HP kecipratan air dan matot seketika. Let's go, hold on, leg. Dikira apaan? Ternyata Cam hanya mengalami kram di kakinya. Kondisi mereka yang sudah cukup lama berada di air membuat Meg terus menenangkan Lizzie yang gak berhenti panik. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Cam bertanya tentang siapa yang baru saja menendang kakinya. Teman-temannya bingung dong, karena ternyata sosok hiu yang menyerang Ruth tadi kini sedang mendekati mereka. What kind of shark is that? Might just be curious. Melihat bahaya di depan mata, Cam langsung mengeluarkan pisau untuk berduel dengan sang hiu. Namun karena hiu tak kunjung mendekat, mereka menduga bahwa ikan gedong itu cuma penasaran saja dengan mereka. Global warming, it was only a matter of time. Di tengah kekonyolan teman-temannya, Meg baru sadar ternyata Ruth sudah tidak bernafas. Sontak yang lain pun mendadak bersedih melihat kematian Ruth akibat kehilangan banyak darah. Selang beberapa saat, Meg menyarankan agar mereka melepaskan jasad Ruth. Karena gak mungkin juga mereka terus-terusan menenteng bangke yang hanya akan mendatangkan bahaya. Meskipun sempat terjadi perdebatan, mereka akhirnya pasrah melarung sahabat mereka sendiri di habitat para hiu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Setelah menyaksikan nasib tragis yang menimpa Ruth, Meg mulai memikirkan lokasi pulau terdekat yang bisa mereka tuju. Sontak Lizzie pun panik karena rencana tersebut pasti ada adegan berenangnya. Perbedaan pendapat kembali terjadi antara mencari pulau untuk selamat atau bertahan menunggu kapal yang lewat. Lalu ketika Meg berniat untuk nyari pulau sendirian, tiba-tiba Kayla memaksa agar dirinya saja yang pergi. Kemudian ia meminta Meg agar menjaga teman-teman mereka jika sampai ia gagal menemukan pulau dan malah berakhir dicaplok hiu. I'll be back before you know it. Ellipsis. This isn't a question mark. I just think it'll
Beberapa jam berlalu, kulit mereka mulai terbakar oleh panasnya sinar matahari. Selama itu pun mereka masih sabar menunggu kabar bahagia dari Kayla. Akan tetapi Lizzie tidak bisa menahan kekesalannya kepada Cam yang telah memilih pulau ini sebagai tujuan liburan mereka. Ia pun berniat untuk membongkar rahasia Meg dan Kayla yang selama ini mereka sembunyikan. Sementara Meg yang mendengar bacotan mereka jelas penasaran dong. Kemudian Lizzie menceritakan perselingkuhan yang dilakukan calon suaminya bersama Kayla 1 tahun yang lalu. Malahan di malam pengeroyokan itu, calon suaminya yang bernama Dom sempat-sempatnya melamar Kayla. Maka dari itulah Lizzie menginginkan Meg bisa balikan lagi dengan Kayla hingga ia bisa tenang menikah dengan Dom. Mendengar kenyataan tersebut, Meg pun akhirnya mendapatkan jawaban tentang alasan Kayla yang telah meninggalkannya. Serangan dadakan Sang Hiu mengakibatkan luka cukup serius di tangan Cam. Hingga si hiu pun langsung ngedrip belok setelah mencium aroma darah segar dari tangan Cam. Akan tetapi sedikit pun Cam tidak merasa takut. Malahan ia menyuruh Meg untuk segera pergi selagi ia menghalau serangan hiu. Meg coba bisa melongo melihat sahabatnya diuak-uak dan dijadikan makan siang oleh Sang Hiu. Tapi berkat pengorbanan Cam, Meg dan Lizzie bisa sedikit bernafas lega sembari menjauhi zona bahaya. Bahkan kejadian ini membuat mereka sudah tidak peduli lagi dengan kisah cinta Meg yang terlalu runyam untuk dicurhatin. It doesn't matter. Boat. Oh my god, a boat! Yah, Lizzie terlihat paling kecewa setelah gagal mendapatkan pertolongan dari kapal pesiar yang sedang lewat. Kemudian Meg terus menenangkan sahabatnya ini untuk jangan terlalu banyak buang-buang energi. Di waktu yang sama, Kayla yang sudah berjam-jam berenang masih berusaha mencari pertolongan meskipun sudah timbul tenggelam dihantam arus laut. Lalu tak lama kemudian, mimpi buruk lain akhirnya datang saat langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. I think there's gonna be... Sadar sebentar lagi akan ada badai, Lizzie dan Meg seolah sudah pasrah jika memang hidup mereka cukup sampai hari ini. Yang namanya badai sudah pasti bakal berlalu. Namun akibat badai tadi salah satu pelampung hanyut entah kemana. Keadaan ini pun seolah menjadi batas akhir perjuangan kedua wanita ini di tengah kisah cinta mereka yang sama-sama dikhianati oleh orang yang mereka sayangi. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Lizzie merasa malu karena Meg selalu berusaha membuatnya tetap terapung. Kemudian Lizzie memintanya untuk segera mendekat dan sama-sama bertahan di satu-satunya rompi pelampung yang mereka miliki. Seriously. I'm so sorry this is happening. You should take a life jacket now. It's all my fault. Meg. Meg? Untung saja Lizzie keburu memeluk Meg yang kini pingsan akibat kelelahan. Terlihat Lizzie pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Kemudian Lizzie memberikan gelang persahabatan mereka sambil berkata bahwa Meg akan baik-baik saja. Di keesokan paginya, Meg jelas kaget mengetahui Lizzie sudah menghilang. Ditambah lagi ia baru sadar ternyata dirinya sudah menggunakan rompi pelampung. Keadaan ini membuat Meg mengerti bahwa Lizzie telah mengorbankan diri demi membuatnya tetap terapung.
Sementara frustasi menjelang gila, Meg pun merasa bangga karena merasa selamat dari serangan hiu. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama saat Meg melihat tangannya ternyata kesabet gigi hiu. Lalu ketika melihat sebuah karang, Meg berniat untuk menjadikannya tempat berlindung. Tapi sebelum itu, ia berusaha mengalihkan perhatian si hiu. Setelah mencapai karang, Meg bergegas menghentikan pendarahan di tangannya. Ia pun bisa sedikit merasa lega meskipun entah sampai kapan berada di atas karang ini. Hampir saja Meg kehilangan tangannya oleh sambaran hiu yang ternyata masih anteng menunggunya. Keadaan pun diperparah oleh pasangnya air laut yang membuat karang perlahan tenggelam. Meg baru tahu ternyata kali ini ia sedang diincar oleh 2 ekor hiu. Ia pun benar-benar bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Lalu ketika karang benar-benar sudah tenggelam, Meg melihat sebuah kapal pesiar yang sedang mendekat. Dan ternyata itu adalah Kayla yang sudah berhasil mendatangkan bantuan. Akhirnya Meg berhasil selamat setelah melewati perjuangan berat bersama teman-temannya, terutama akan pengorbanan Lizzie yang begitu berarti bagi Meg. Tak lupa juga ia berterima kasih kepada Kayla. Meskipun selama setahun ini batin Meg terluka oleh perbuatannya, namun hikmah besar dari kejadian ini, mereka sama-sama melupakan masa lalu dan berniat untuk melanjutkan hubungan jadah mereka.